Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Raudatul Jannah beserta pengurus yayasan. Kemudian juga yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT Raudatul Jannah beserta seluruh Ustadz dan Ustazahnya. Kemudian juga yang kami hormati perwakilan dari IGTKI PGRI Lubuk Linggau Ibu Haja Paul Simanjuntak. Dan juga yang saya banggakan seluruh wali murid orang tua dari peserta didik TKIT Raudatul Jannah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas karunia dan berkah dan rahmatnya juala sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul tepatnya di Ballroom Hotel Burza dalam rangka untuk wisuda dari anak-anak peserta didik TKIT Raudatul Jannah. Dan tak lupa juga diiring salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa kita ke alam benderang seperti saat ini dan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa pada sejatinya pemerintah sudah melakukan sebuah regulasi dan perlu kami jelaskan bahwa di tahun kemarin 2021 kami selaku dari bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan anak usia dini itu Ibu ada 4 layanan, ada yang namanya TK, ada kelompok bermain, ada SPS, dan juga ada TPA. Dan kebetulan Raudatul Jannah ini naungannya berada di layanan esensial untuk TK. Nah, artinya bahwa TKIT Raudatul Jannah ini adalah pendidikan formal. Kalau misalnya yang kayak KB, kelompok bermain, itu namanya sering kita dengar PAUD seperti itu kelompok KB, SPS dan TPA itu non formal. Nah, bahwa pemerintah kami sudah menyiapkan regulasi, sudah kami sosialisasikan dan yang lain. Terbentuklah kemarin bersama dengan tim dari pusat dan yang lain ada sebuah regulasi tentang SPM pra 1 tahun pra SD. Artinya bahwa kita bersama-sama menciptakan anak kita, peserta didik kita yang memiliki usia dini untuk menempuh pendidikan anak usia dini terlebih dahulu sebelum memasuki ke jenjang SD. Mungkin saya yakin orang tuanya di sini Bapak dan Ibu dulu langsung SD langsung, Bapak dan Ibu usia 7 tahun. Nah, sekarang kita bersama-sama duduk bersama, regulasinya sudah ada, namanya Peraturan Wali Kota nomor 41 tahun 2021. Kita mensyaratkan bahwa anak-anak sebelum SD itu menempuh pendidikan anak usia dini terlebih dahulu. Entah itu TK, entah itu KB, entah itu SPS maupun TPA. TPA itu Bu, Taman Penitipan Anak, bukan tempat penitipan anak, beda lagi ya Bu ya. Karena kalau TPA Taman Penitipan Anak regulasinya itu adalah lembaga pendidikan. Kalau TPA tempat penitipan seperti layaknya yang seperti kita jumpai di tiap kelurahan-kelurahan. Nah, bahwa Bapak dan Ibu kenapa harus perlunya pendidikan anak usia dini? Pada sejatinya sesuai dengan Pak Ridho bilang golden age. Nah, anak kita itu Bu berkembang di usia anak usia dini. Mulai dari brojol 0 bulan sebenarnya Bu sampai usia 6 tahun. Nah, masa keemasan ini, otaknya inilah yang perlu kita kembangkan, kita isi. Kalau namanya di Dinas Pendidikan itu pendidikan karakter. Nah, orang tuanya harus menciptakan anaknya berkarakter. Pola asuh yang benar baik di lembaga maupun di rumah. Kalau pola asuhnya benar, perlindungannya benar, kesejahteraan benar, maka ada lagi Bu regulasi namanya PAUD Holistik Integratif. Itu bahwa anak-anak usia dini yang dan PAUD ini harus mencukupi pendidikan karakternya, anak berkarakter. Mulai dari agamanya,
mulai dari pengasuhannya, mulai dari perlindungannya, mulai dari kesejahteraannya. Jadi poin titik di awal itu Bu, nggak di SD dan SMP tetapi di anak usia dini. Ya kan? Bagaimana kita menciptakan anak usia dini ini berkarakter, beretika, berakhlak, tetapi dengan konsep bermain dan belajar. Saya punya keponakan ibu usia 4 tahun. Keponakan saya ajarin setiap harinya usia 4 tahun. Setiap pergi, setiap saya pulang ataupun yang lainnya itu wajib salim terlebih dahulu. Kalau kadang saya lupa, dia yang jerit. Salim dulu om, kayak gitu. Salim dulu dan wajib ngucapin assalamualaikum. Nah hal yang kecil seperti itu di anak usia dini harus kita ajarin Bu. Itu anaknya berkarakter, anaknya berakhlak dengan bermain dan belajar. Nah ada lagi bilang bahwa untuk sekolah PAUD TK itu banyak sekali otentik dari masyarakat dan orang tua. Anak saya harus bisa baca, harus bisa berhitung. Sebenarnya itu pola tidak boleh, tetapi Bu ngajarinnya, maksudnya pengenalan huruf itu boleh, tetapi sambil bermain, bertepuk tangan, nyanyi dan yang lain itu boleh. 1, 2 pengenalan huruf. Tetapi kalau anak udah mulai diajarin misalnya 10 kali 10, 10 dibagi 2 itu yang tidak boleh maksudnya. Tetapi pengenalan huruf, pengenalan angka, kemudian ayat-ayat surat pendek dan yang lain itu boleh. Tetapi dengan metode belajar seperti yang RJ lakukan, ada metode dari pantun seperti itu boleh. Jadi konsepnya dengan kurikulum dari sekolahnya masing-masing, pola ngajarinnya. Orang tuanya demikian Bu, di rumah nanti mengulangkan lagi. Saya kalau keponakan saya sekolah nanti sore ataupun malamnya habis maghrib nanti saya tanya, tadi di sekolahnya belajar apa, dapat apa, seperti itu yang lainnya. Apa yang itu kita ulangin lagi. Emak-emaknya jangan sibuk nonton TV, emak-emaknya jangan sibuk nonton Korea dan yang lainnya. Jadi diulangin lagi seperti itu Ibu. Jadi kalau masa keemasan anaknya, masa kesepan anaknya di usia golden age tersebut Ibu, anak Ibu saya yakin jamin. Ibu, Bapak boleh bandingin anak yang tidak mengenyam pendidikan anak usia dini dengan yang tidak. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan. Sama saja seperti ini Bu. Bapak dan Ibu bisa membedakan anak yang ASI eksklusif dengan yang tidak ASI eksklusif. Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi polanya Ibu sekarang sebenarnya ketergantungan pola kita berada di anak usia dini. Kalau dari awal 0 bulan sampai 6 tahun, pola anaknya, pengasuhannya dan yang lain-lainnya di usia dini tersebut tercukupi. Mulai anaknya berkarakter, berakhlak dan etika dan yang lain, saya berani jamin anak Ibu menjadi anak yang soleh dan soleh-soleha, sehat, cerdas dan ceria. Karena kami di PAUD ada slogannya Bu, ya kan? Sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak. Seperti itu. Jadi makanya anak ibu-ibu yang lainnya ataupun saudara yang lainnya, anak tetangga dan yang lainnya yang belum menempuh pendidikan anak usia dia, masukin Bu. Ya kan? Kalau wilayah rumahnya dekat dengan RJ, silakan masukin ke RJ. RJ ini kok nggak salah statusnya akreditasinya B. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak salah pilih, Ustadz dan Ustazahnya ada, lembaganya sudah terdaftar di pusat dan yang lainnya juga. Terus juga kenapa saya bilang pendidikan karakter Ibu? Karena kita dituntut anak kita untuk berkarakter, artinya berakhlak. Artinya metode yang ada seperti di RJ itu adalah merupakan TKIT, ya kan? Artinya mereka memiliki branding yang mereka ciptakan dari RJ ini adalah mereka mengedepankan agama. Seperti itu. Jadi lembaga tersebut Ibu memiliki brandingnya masing-masing. Kalau mereka dari awal lembaga tersebut tidak memiliki brandingnya masing-masing, bagaimana mereka mendapatkan stereotip di masyarakat juga akan tidak bisa. Seperti itu. Bapak dan Ibu yang hadir di sini saya meyakini kenapa milih RJ, artinya mereka memiliki pandangan tersendiri tentang RJ.
Iya kan? Seperti itu. Karena pasti Bapak dan Ibu sudah memiliki poin-poin plus yang Bapak dan Ibu rasakan ada di RJ. Dan ketika sudah menempuh pendidikan RJ, banyak sekali hal-hal yang bisa Bapak Ibu rasakan dari hasil dari peserta didik tersebut. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu ada penanaman dari salah satunya segi akhlak tadi. Artinya anak tersebut berkarakter, ada etikanya, ada santunnya, ada, kemudian anaknya memiliki karakter-karakter yang di dalam tersebut. Dan pola pengasuhan yang benar dari ustadz dan ustazahnya di sekolahan, ditambah lagi di lingkungan di rumahnya juga, persiapan dari keluarganya juga yang lebih baik. Mudah-mudahan harapan tumpuan anak ini Bu, masa keemasan anak ini Bu, karena otaknya berkembang. Itu akan jauh lebih baik. Makanya kalau mau isi yang hal yang baik-baik itu di usia anak usia dini, ya kan? Makanya kalau deket-deket anak itu Bu, nggak boleh kita ngomong sembarangan. Kita nggak boleh ngasih contoh yang sembarangan dan yang lainnya. Hal yang baik-baik di depannya dia. Terus juga setiap apapun hal yang dia lakukan itu wajib Bu, orang tuanya maupun ustazah dan ustadznya itu dikasih pujian. Bagus dan yang lain seperti itu. Apa yang ia lakukan seperti itu. Dan jangan mengecap apa yang dilakukan anaknya dari psikologinya itu anak itu salah, enggak. Jadi memang di usia mereka mau main, mereka mau lari, mereka mau loncat dan yang lain. Seperti kita lihat tampilannya kan, anaknya ada yang lari ke sana, ada yang megang ke sana, nggak mau diam. Emang itu usianya mereka, perkembangannya mereka. Jadi Bapak dan Ibu jangan marahin, jangan tegur dia, dan itu tidak ada yang salah. Emang itu perkembangan jadi mereka. Itu di usianya mereka. Dan usia yang sekarang ini tidak bakalan Ibu rasakan kembali 2 atau 3 tahun yang akan datang. Jadi memang anaknya emang berkarakter seperti itu saat itu. Nah, yang inilah yang Bapak dan Ibu harus dilakukan tumbuh kembang dengan pengasuhan-pengasuhan yang baik tadi. Kalau sekarang Pak Ridho sibuk Bu dengan tugasnya sekarang stunting. Makanya tadi sempat ngobrol ya kan, kalau pengasuhan yang benar dari orang tua dan yang lainnya, anaknya bebas stunting. Salah satu poin stunting itu Bu adalah yang hipertensinya harus di anak usia dini tadi, ya kan? Kalau emaknya tingginya 140, kalau pengolahannya yang benar di sekolah maupun di rumahnya anaknya bisa tingginya 160, ya kan? Asupannya dan yang lainnya segala macam ya Bu ya, itu yang benarnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat buat wali murid dan orang tua yang anaknya hari ini hadir pada hari ini, bisa memberikan bermanfaat buat orang tuanya nanti ke depannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Terus yang pastinya anak tersebut dididik sesuai dengan hal-hal yang menjadi poin baik untuk ke depannya. Insya Allah yang hari ini bisa membawa kita khususnya orang tuanya ke dunia dan di akhirat yang pastinya. Amin. Masa nggak ada yang aminin Bu? Iya, sudah didoain. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan terhadap Yayasan Ar-Raudhatul Jannah. Saya ucapkan selamat dan akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.